Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang rukun-rukunnya wudhu, atau dalam bahasa Arabnya itu bisa dikatakan furudul wudhu. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya wudhu menjadi salah satu syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, terlebih yang namanya sholat. Insya Allah semua para audiens, semua pemirsa sudah mengetahui apa itu wudhu. Akan tetapi yang perlu kita ketahui sekarang, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang fardunya wudhu atau rukun-rukunnya wudhu, karena masih banyak dari teman-teman yang tidak mengetahui apa saja fardu-fardu atau rukun-rukun yang harus kita kerjakan dalam wudhu itu sendiri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu sendiri menurut syariat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud untuk melakukan sesuatu di mana pekerjaannya bersamaan dengan niat itu sendiri. Sehingga jika niat itu tidak berbarengan atau tidak bersamaan dengan pekerjaannya, maka tidak dikatakan niat. Akan tetapi dalam keterangan yang lain dikatakan sebagai azm atau azma. Sehingga niat itu adalah sangat penting, karena dalam semua ibadah itu tergantung dari niatnya. Ada dalam salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung apa niatnya. Jadi niat itu sangat penting, apalagi dalam yang namanya wudhu. Kapan niat itu dikerjakan atau kapan niat itu dilakukan? Di sini ada keterangan bahwasanya niat itu dilakukan ketika membasuh awal bagian daripada wajah. Sedangkan wajah itu sendiri adalah rukun yang nomor 2. Ini rukun yang nomor 2 setelah niat itu adalah wajah. Sehingga setiap orang yang ingin melakukan wudhu, niatnya harus dibersamakan atau dibarengkan dengan sebagian anggota atau sebagian daripada anggota wajah. Kemudian apa saja batasan wajah itu sendiri? Wajah itu sendiri memiliki 2 batasan. Yang pertama dari panjangnya, dan yang kedua dari lebarnya. Adapun dari panjangnya, yaitu dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Sehingga air itu harus sampai mulai dari tumbuhnya rambut yang ada di kepala sampai dengan ujung daripada dagu. Sedangkan daripada lebarnya itu adalah bainal udhunaini, antara dua telinga. Sehingga apa-apa yang ada di dalam batasan ini harus terkena air. Sekalipun perkara itu adalah perlu kita hilangkan terlebih dahulu, terlebih sebuah atau suatu kotoran, maka kita wajib menghilangkan terlebih dahulu tentang kotoran yang ada di dalam wajah. Terlebih semua yang ada di anggota wajah itu wajib dibasuh atau wajib diairi, sehingga jenggot atau apapun rambut yang tumbuh di atas wajah itu wajib untuk disampaikan air. Kemudian setelah wajah, yaitu tangan, kedua tangan. Apa yang dibasuh, mulai dari mana sampai mana tangan itu harus dibasuh atau harus terkena oleh air? Karena perlu diketahui batasan daripada tangan itu sendiri mulai dari telapak tangan sampai dengan kedua siku. Kadang banyak orang masih tidak mengetahui atau bahkan tahu tentang rukun atau batasan tangan ini, akan tetapi jarang dilakukan, sehingga kadang cuma sampai setengah. Ini akan menyebabkan wudhunya kita tidak sah. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, yaitu membasuh tangan sampai dengan kedua siku atau perbatasan tulang sampai ke sana. Sehingga ketika tidak sampai ke sana, maka wudhunya tidak sah. Setelah tangan,
Setelah tangan, apa yang perlu kita basuh? Yaitu sebagian dari kepala. Sebagian dari kepala itu adalah maksudnya juga termasuk rambut seperti itu. Tapi ada perbedaan, kalau wajah dan tangan itu adalah digoslu atau dibasuh, sedangkan sebagian kepala itu cukup diusap. Apa perbedaan mashu dan goslu? Kalau goslu itu kita harus mengalirkan air, kalau mashu tidak perlu untuk mengalirkan air. Ini yang perlu kita ketahui. Terkadang tangan itu kita membasuh tangan atau wajah itu kita ambil air, kita celupkan, kemudian kita usapkan ke wajah. Ini tidak sah, karena yang dimaksud dengan membasuh itu adalah kita mendatangkan air, baik dengan cara pakai gayung ataupun kita memakai keran. Selanjutnya setelah sebagian kepala, yaitu yang selanjutnya ialah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki yang perlu kita basuh adalah mulai dari ujung jari-jari kaki sampai kedua mata kaki. Wajib hukumnya kita menyampaikan air dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Sehingga ketika seseorang itu hanya membasuh sebagian jari-jari saja, jari-jari kaki, maka tidak sah. Terkadang kedua kaki itu tidak bisa dibasuh kecuali ketika sudah melebihi batas daripada kedua mata kaki. Ada dalam kaidah usul itu, malah yutimul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Sehingga kita wajib membasuh itu lebih daripada anggota yang sudah ditentukan. Misal tangan ini, maka dari mana? Yaitu dari atasnya, yang kedua siku, kita sampai di situ harus kita basuh. Kalau kaki itu harus lebih daripada hanya sekedar kedua mata kaki. Yang terakhir ini tak kalah pentingnya, karena kalau rukun yang terakhir ini tidak ditepati atau tidak dilakukan, maka tidak sah untuk kita. Yaitu yang terakhir adalah tertib. Apa yang dikatakan tertib? Itu adalah berurutan mulai dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir, sehingga kita tidak boleh membolak-balik. Tangan dulu, kemudian wajah, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sehingga wajib hukumnya kita mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Kemudian yang terakhir tak kalah pentingnya juga, setelah kita melakukan wudhu, maka kita disunahkan untuk melakukan doa. Apa saja atau doa yang ada di dalam wudhu itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Mungkin dari para hadirin ada yang belum paham, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.